Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup pertama yang membahas tentang what is discourse analysis. Yang pertama ada Febriani Indah Susanti dengan NIM 172200038. Yang kedua ada Muhammad Fikri Yahya dengan NIM 172200042. Yang ketiga ada Desti Ramdianti dengan NIM 172200064, dan yang terakhir ada Angga Kurniawan dengan NIM 172200082. Names Febriani Indah Susanti. My student ID number is 17220038. Tutorial is a brief and historical overview about discourse analysis. Okay guys, as we know, if discourse analysis is concerned with the study of the relationship between language and the context in which it is used. Jadi discourse analysis ini membahas tentang studi hubungan antara bahasa dan konteks di mana ia digunakan, baik secara lisan maupun tulisan. Pada awalnya dipelopori oleh Zelig Harris pada tahun 1952. Beliau membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Discourse Analysis. Meskipun karya tulis ilmiah tersebut tidak sama persis dengan discourse analysis yang kita pelajari saat ini, tapi beliau memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan discourse analysis. Discourse analysis have two kinds. There is British discourse analysis and American discourse analysis. First, about British discourse analysis is influenced by Halliday, 1973. Seperti yang kita tahu bahwa Halliday juga mempelopori SFL ya, pada British Discourse Analysis ini yang dipelajari lebih kepada connecting language with function, also is generic structure ya, jadi lebih menghubungkan bahasa dengan fungsinya, yaitu grammarnya ya, lebih ke grammar dan lebih menganalisis written seperti itu. Untuk American Discourse Analysis is influenced by Gumperz and Hymas, 1972. Ini lebih connecting language with the social function. Jadi menghubungkan bahasa dengan fungsi sosialnya, dan itu lebih kepada pragmatiknya ya. Jadi lebih ke fungsi bahasa sendiri itu apa. Jadi makna dari percakapan tersebut apa, dan lebih menganalisis kepada spokennya kayak gitu. And the next is I want to tell about form and function about discourse analysis. First is form. Form is analyzed by the grammatically. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa pada bahasa itu sendiri tidak cukup hanya menganalisis dengan formnya atau grammatically-nya, tapi juga harus ada analisis by the function atau fungsi secara sosialnya. Jadi untuk form sendiri itu ya menganalisis secara grammatically atau grammarnya baik atau benarnya. Ini ada contoh di sini ya. I read a book. Subject, predicate, object. Jadi udah benar ya, secara grammaticalnya tuh udah benar. Untuk function sendiri adalah menganalisis secara fungsinya. Itu entah itu punya fungsi ideasional, interpersonal atau tekstual kayak gitu ya. Jadi ini contohnya juga, I read a book. Untuk interpersonal is tell if they have finished read a book, and for ideational tell if they experience, and the textual the idea to make a book. Jadi
Di sini ada makna-makna secara interpersonal, ideasional maupun tekstual gitu. Jadi untuk discourse analysis ini bukan hanya mempelajari bahasa secara gramatikal, juga mempelajari bahasa secara kontekstualnya ataupun functionnya. My name is Muhammad Fikri Yahya. My student ID number 17220042. And in this session, I will explain about the scope of discourse analysis. As you know, the scope of discourse analysis adalah ruang lingkup dari discourse analysis itu sendiri. And dalam discourse analysis ini have two type, spoken and written. The first one is spoken, and di dalam spoken itu ada conversation, interview, talk show, speech, dan lain-lain. And the second one is written. Dalam written ini ada magazine and newspaper. My name's Febriana Indah Nususanti. My student ID number 17220038. Saya akan menggantikan Angga Kurniawan yang berhalangan untuk berpresentasi tentang materi speech act and discourse structure. Oke teman-teman ya, karena sudah jelaskan bahwa discourse itu tidak hanya membahas struktur atau gramatikal dari sebuah tulisan, dan juga tidak hanya membahas tentang tulisan, juga membahasnya tentang spoken atau lisannya. Nah, untuk bahasa lisan itu lebih identik dengan yang namanya speech act ya. Bisa dilihat juga artinya speech act itu adalah spoken via utterance. Lalu speech act itu kan maknanya adalah tindak tutur baik oleh penutur ataupun pentutur. Sedangkan discourse structure adalah bagaimana proses atau struktur dari speech act itu tersendiri, yaitu ada locutionary act, illocutionary act, dan perlocutionary act. Jadi discourse structure pada speech act adalah analysis the process of structure of the speech act. Jadi analisis dari proses struktur dari speech act. My name's Desti Ramadanti. My student ID number is 17220064. I will explain about spoken discourse model of analysis and conversation outside the classroom. The first, spoken discourse model of analysis. Spoken discourse only focuses on spoken language and also be related with speech act. Spoken discourse is more formal language, or we can call language in the classroom or inside classroom. Spoken discourse hanya berfokus pada bahasa lisan dan juga berkaitan dengan speech act. Spoken discourse lebih kepada bahasa formal dan bisa kita sebut bahasa kelas. Ini adalah contoh percakapannya. Belen and Harry. Belen, are you coming from the library? Harry, yes, I was there from 2 p.m. What book are you having? It is a book on quiz. Are you a member of the library? Yes, I am a member from January 2005. Do you want to become a member? Yes. What is the membership fee? You must deposit 100 only. What is the monthly subscription? There is no monthly subscription. How many books can we borrow at the time? We may borrow 3 books at the time.
Well, I will soon become a member of library. And the second is conversation outside the classroom. Formal conversation in the class. Mr. Judy, Jeff, do you want to share your journal with your friends? Jeff, yes, sir, I want to share my journal. Mr. Judy, floor is yours. Informal conversation outside the classroom. And, Nick, are you bring my glasses? Nick, oh, this. And, okay, thanks. Nick, fine. Bisa kita lihat bahwa gramatikalnya dalam inside classroom dan outside classroom itu berbeda. Jadi formal dan informal. Terus untuk fungsinya itu juga berbeda. Kalau inside classroom itu fungsinya berkomunikasi secara baik, tapi kalau outside classroom itu gramatikalnya tidak terlalu bagus juga nggak apa-apa, yang penting maknanya dapat tersampaikan. Thank you.